Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati para alim, para ulama, para masyayikh, para asatid, para habaib, para pengurus PCNU, MWCNU, beserta seluruh banom-banom NU yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ibu-ibu muslimat, fatayat, dan juga para sepuh yang ada di Kecamatan Wonodadi, dan juga secara umum yang berada di Kabupaten Blitar, kurang lebih begitu. Ini mohon maaf, saya baru pertama kali ke Blitar, mudah-mudahan ini akan terus menjadi kunjungan berikutnya. Saya mengulangi ibu-ibu sekalian, para alim, para ulama yang dirahmati Allah. Saya asli Madura. Saya lahir besar di Madura. Dan kemudian saya kuliah Fakultas Sastra di Universitas Nasional Jakarta. Kemudian saya berkelana ke Amerika, kurang lebih seperti itu. Dan ketika di Amerika saya menemukan banyak literatur-literatur keislaman yang justru tidak pernah saya baca di Indonesia. Dari situ kemudian saya tertarik untuk sekolah di salah satu sekolah milik Syekh Hamzah Yusuf, namanya Zaituna. Nah, sekolah ini berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga berbasis tasawuf, karena Syekh Hamzah Yusuf ini muridnya Ibnu Bayyah dari Mauritania. Jadi insya Allah meskipun belajarnya di Amerika, ya saya tidak teracuni oleh berbagai pemahaman orang Amerika. Saya tetap Nahdien sejati. Saya tetap NU. Dan sampai mati pun saya bertekad akan tetap menjadi Nahdien. Nah, saya mohon maaf, saya tidak pernah mau dipanggil Gus. Saya tidak pernah mau dipanggil Kiai. Tidak pernah mau. Karena bapak saya orang biasa. Yang Kiai kakek saya. Kakek saya itu santrinya Syekhona Khalil generasi yang terakhir. Satu kamar dengan Mbah Yai As'ad Samsul Arifin Sukorjo. Itu kakek saya. Bapak saya orang melarat, orang biasa. Meskipun beliau ini juga ikut dalam thariqah, tapi tetap orang biasa, bukan kiai, tidak punya pesantren. Makanya saya lebih suka dipanggil Cak Islah. Sama seperti orang kota manggil tukang sate dari Madura, Cak, beli sate. Gitu. Kurang lebih sama. Saya orang biasa, betul-betul orang yang berangkat dari melarat sampai sekarang melarat, dari dulu santri sampai sekarang santri. Saya tidak pernah jadi kiai. Nah, Bapak Ibu sekalian, para alim, para ulama, mohon maaf, saya tidak mau disebut sul adab. Sampai kapanpun saya menjadi santri dari semua orang. Dan kemudian ketika saya di Amerika itu ada bom. Ada bom yang ditabrakkan pesawat ke gedung, yang disebut dengan 9/11. 9/11 itu saya ada di sana tahun 2001. Nah, saya ketika itu menjadi orang Islam yang menurut saya orang Islam yang baik-baik. Islam yang betul-betul menjadi orang Islam di Amerika. Tapi gara-gara kejadian itu kemudian saya juga dicurigai sebagai teroris. Nah itu yang membuat kemudian saya, kalau Islam selalu diidentikan dengan terorisme, maka Islam ini tidak pernah menjadi daya tarik. Orang tidak akan mau masuk Islam kalau kemudian Islam ini harus identik dengan kekerasan, teror, dan sebagainya. Dan itu saya alami di Amerika. Jumatan pun di Amerika saya tidak berani pakai peci putih atau sarungan. Saya harus nyamar seperti orang Amerika yang pakai celana dan sebagainya. Saya meskipun di Amerika, saya tetap sarungan soalnya. Tapi sejak kejadian itu, saya pakai sarung, pakai peci, itu saya nggak berani. Karena dicurigai oleh pemerintah Amerika sebagai bagian dari teroris. Bahkan menggunakan nama Muhammad di depan saya pun saya nggak berani. Yang sebelumnya saya bangga sekali menggunakan nama itu. Yang dulu itu Muhammad Islah Bahrawi,
Saya bangga sekali masuk ke Amerika dengan menggunakan nama itu. Akhirnya nama itu buat saya menjadi sesuatu yang menakutkan juga. Jangankan orang Kristen atau orang Amerika yang non-Islam, saya pun yang Islam akhirnya jadi takut sendiri pakai nama Muhammad. Karena kemana-mana dicurigai. Kalau Jumatan itu, intel-intel dari FBI itu selalu mengintai kami. Dan saya pun harus wajib lapor sebulan sekali ke Departemen Kehakiman Amerika. Setiap bulan. Karena harus melaporkan diri bahwa saya Islam yang baik-baik, tidak bagian dari teroris itu. Nah, sepulang dari Amerika itu kemudian saya punya kesadaran-kesadaran bahwa kita tidak boleh lagi seperti ini. Karena Rasulullah, karena Rasulullah mewariskan Islam kepada kita itu hanya dua hal. Mewariskan Islam sebagai agama untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang kedua adalah supaya Islam menjadi agama yang bisa merahmati seluruh alam semesta sampai kiamat. Nah, kalau kemudian sebagian orang Islam melakukan aksi terorisme, radikalisme, ekstremisme atas nama Islam, siapa yang suka sama Islam? Enggak ada. Apalagi kayak kemarin ada ceramah misalnya, anjing, babi. Enggak ada, Bu. Oh, sekalian, enggak ada yang akan masuk Islam orang. Ketika Islam dibawakan dengan caci maki seperti itu, orang tidak akan tertarik kepada Islam. Apalagi ibu-ibunya nih. Ibu-ibu sekalian, ada temuan di Amerika, bukan di Amerika, ada temuan di Arab Saudi bahwa belakangan ini orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Allah itu justru meledaknya di Arab Saudi. Dan terutama kalangan perempuan. Ada Rana Ahmad, Tina Ali Sahnun, Rahaf Al-Kunun, Ajla, Aywa. Ini adalah perempuan-perempuan Saudi yang akhirnya memilih kabur dari Saudi karena tidak percaya dengan adanya Allah. Yang disebut dengan ateisme. Ini banyak ini. Nah, mengapa kalangan perempuan di sana itu kemudian tidak percaya kepada adanya Allah? Karena agama di sana dibawakan sebagai sosok yang sangat menakutkan. Terutama kalangan perempuan. Misal, kalau suaminya mau kawin lagi, kalau istrinya tidak setuju akan masuk neraka. Sehingga akhirnya banyak perempuan Saudi itu harus mengorbankan perasaannya untuk menerima suaminya nikah lagi atas nama agama. Korban-korban perasaan kalangan perempuan inilah kemudian yang mengubah cara pandang mereka terhadap agama dan juga kepada Allah, bahwa seolah-olah Allah ini diciptakan oleh manusia sebagai alat penakut kepada manusia lainnya. Nah, perkara-perkara seperti inilah kemudian yang menjadi persoalan utama bagi kita, yang sebenarnya Nahdlatul Ulama sudah melewati ini semua. Makanya Bapak Ibu sekalian, nih ada istri saya. Saya bawa istri saya. Dia tahu saya anti poligami. Apakah saya takut kepada istri saya? Enggak, istri saya yang takut kepada saya. Tapi kalau saya berbuat kesalahan, saya takut kepada istri saya. HP saya dipegang, saya takut. Nah, ini istri saya. Bagi saya pribadi, mengapa saya menyatakan anti poligami? Buat saya poligami itu mudarat. Kasihan anak-anak saya. Nah, kalau ada bapak-bapak yang setuju dengan poligami dan menganggap itu maslahat, silahkan aja. Rasulullah melakukan poligami, iya. Rasulullah menggemari memakan paha kambing, iya. Tapi bagi kita yang hipertensi, Bapak Ibu sekalian, jangan sekali-sekali, itu mudarat. Nah, saya memposisikan poligami seperti itu. Rasulullah melakukan poligami, iya. Bagi yang merasa ini maslahat, silakan lakukan. Tapi bagi yang merasa ini menjadi mudarat, ya nggak usah. Daripada keluarganya berantakan. Saya korban poligami karena orang tua saya berpoligami. Saya tidak mau menjadikan anak saya seperti saya di masa lalu. Maka kemudian saya sadar bahwa saya tidak mau poligami.
istri saya cantik kok, kata saya. Dan kecantikan istri saya nyatakan seperti ini tanpa harus menjelek-jelekan kecantikan istri orang. Nah, cara beragama itu sesederhana itu. Keyakinan yang kita pegang hari ini, bahwa keyakinan kita sebagai orang beragama adalah keyakinan yang paling benar, itu harus. Saya sebagai orang Nahdliyin, saya mengatakan tafsir-tafsir dari para ulama, Nahdlatul Ulama itu menurut saya yang paling benar. Tapi saya tidak harus menyalah-nyalahkan tafsir orang lain dan keyakinan orang lain. Itu NU seperti itu. Nah, persoalannya belakangan ini kan ada banyak ajaran-ajaran yang justru mengkafir-kafirkan orang NU. Nah, ini masalahnya. NU sebenarnya sudah melewati itu. Ketika NU tahlilan, ketika NU ziarah kubur, ketika NU maulid, ini ahlul bid'ah ini zindik, ini fasik, dan kemudian dikafirkan. Nah, ini yang menjadi persoalan Bapak Ibu sekalian dari berbagai aksi terorisme di seluruh dunia. Ketika orang sudah cenderung mengkafir-kafirkan orang lain dan gelisah oleh berbagai perbedaan, maka orang itu akan melakukan aksi-aksi kekerasan terhadap siapapun yang berbeda. Paham ini mohon maaf, saya bukannya tidak suka kepada pahamnya, tapi ketika paham ini menjadi alat pemecah belah dan kemudian memancing orang untuk berbuat kekerasan kepada yang berbeda, maka saya harus melawan ini. Paham ini bernama paham Wahabi Salafi. Apakah saya ngecap dengan ini? Saya punya data. Saya bekerja sebagai, Bapak Ibu sekalian, saya bekerja sebagai tenaga ahli di Mabes Polri. Saya sangat peduli dengan pencegahan terorisme. Dan setiap teroris yang ditangkap oleh Densus 88, saya hampir menemui semuanya. 2.141 orang yang ditangkap oleh Densus dari tahun 2000 sampai hari ini. 99,9% adalah orang yang memiliki paham Wahabi Salafi. Saya bertanggung jawab dengan data ini. Kalau ada yang nggak percaya atau yang tidak suka, ketemu sama saya. Akan saya ketemukan dengan tahanan-tahanan teroris yang ada di penjara, ngobrol sendiri. Apa paham mereka? Hanya ada 6 yang bukan penganut ini. 4 orang itu adalah kelompok Husain Hasni. Ini anggota FPI, Pak. Dia merakit bom di Condet dan Bekasi karena ingin meledakkan beberapa tempat di berbagai tempat di Jabodetabek karena tidak terima waktu Habib Rizik ditangkap. 4 orang. Yang satu beragama Katolik, namanya Fernando. Dia meledakkan bom di Serpong karena ingin memeras pemilik malnya. Jadi yang diledakkan ini mal, beragama Katolik. Yang satu adalah Johnson Dang Siagian, Protestan. Dia ingin meledakkan kantor polisi karena tidak suka sama polisi. Selebihnya penganut paham Wahabi Salafi. Alhamdulillah tidak secuil pun dari orang Nahdliyin yang ditangkap oleh Densus 88. Tepuk tangan untuk NU. Tidak ada satupun, Pak. Tidak ada. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, mengapa kok orang NU tidak pernah menjadi teroris? Karena kita diajari untuk tidak pernah gelisah oleh berbagai perbedaan. Kita diajari untuk tidak pernah sibuk menghitung dosa orang lain. Tidak pernah. Kita ya hidup begini aja. Di sebelah kita ada orang yang berbeda, ya sudah kita bertetangga. Kita tidak pernah gelisah oleh berbagai perbedaan yang bahkan NU diajarkan untuk tetap legowo ketika ada orang yang menjelek-jelekan NU. Bahkan pada zaman Soekarno, Bapak Ibu sekalian, orang-orang NU itu justru yang dibantai oleh PKI pada zaman itu. Santri NU, Kiai NU. Makanya kemudian ulama-ulama NU melakukan perlawanan mau tidak mau. Nah, pada zaman Soeharto kemudian kita juga dicurigai, Pak. Waktu muktamar NU di Cipasung, Gus Dur dicurigai ingin mengambil alih pemerintahan sehingga kemudian dibuat sosok tandingan namanya Abu Hasan. Kita dicurigai, kita dibatasi, dialienasi dan sebagainya. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah itu?
Gus Dur menjadi presiden pun diturunkan secara tidak konstitusional. Apakah ada orang NU yang ngamuk-ngamuk? Gak ada, Pak. Karena kata Gus Dur, persoalan bangsa ini jauh lebih penting daripada sekedar jabatan saya. Ini Gus Dur. Jadi, lalu kemudian ada seorang barat, Pak, namanya Phil Caruso, membuat satu kesimpulan besar bahwa NU di Indonesia ini adalah penentu dari arah Indonesia. Apa? Mengapa dia menjadi penentu? Karena satu-satunya ajaran ulama NU kepada kalangan Nahdliyin lah yang kemudian membuat kita itu legowo menerima berbagai perbedaan. Ini terbukti apa? Satu-satunya kelompok ulama NU lah yang menerima Pancasila pertama kali dari kelompok agama. Ulama-ulama NU lah yang menolak pemaksaan bahwa pasca kemerdekaan Indonesia harus menggunakan hukum syariah. Karena menurut ulama NU, versi syariahnya siapa yang mau dipakai? Kalau versinya Wahabi, otomatis NU nggak mau. Kalau versinya NU, orang Wahabi pasti nggak mau. Belum Muhammadiyah, belum Ar-Ilsa, belum Al-Khairat, belum Al-Wasliyah. Kalau kita bicara syariat NU ini juga pandangannya bermacam-macam. Negara-negara yang hari ini berkonflik tapi menggunakan hukum syariah tapi masih berperang satu sama lain, itu karena perbedaan pandangan soal syariah. Sudan hari ini masih berperang, Somalia masih berperang, Nigeria Utara masih berperang, padahal mereka menggunakan hukum syariah. Persoalannya hukum syariahnya yang belum ketemu titik temunya. Makanya perbedaan tafsir di dalam peluk agama ini tidak bisa dihindari. Soal air liur anjing saja, Pak, ini mazhab berbeda-beda. Ada yang bilang ini najis mughalladhah, ada yang bilang ini najis mutawassithah. Kalau ini diwujudkan dalam syariah hukum negara, pasti akan berperang satu sama lain hanya gara-gara air liur anjing. Nah, belum kita bicara soal poligami. Poligami ini, ibu-ibu sekalian. Kalau kemudian hukum syariah Islam yang ditegakkan di Indonesia lalu mengatakan poligami sah, ibu-ibu mau berontak nggak? Pasti berontak. Nah, perbedaan-perbedaan ini kemudian diputuskan oleh para ulama bahwa kita tidak boleh menggunakan perspektif syariah sebagai hukum negara. Syariah boleh dianut oleh masing-masing orang atau kelompok, tapi dalam bernegara tetap menggunakan Pancasila. Pancasila inilah yang kemudian menjadi bejana dan menjadi keputusan bersama dari seluruh ulama, baik dari berbagai organisasi keagamaan maupun dari berbagai lintas keimanan dan kalangan nasionalis pada waktu itu. Apakah ini kemudian berdiri sendiri? Wah, ini ngarang sendiri? Enggak. Rasulullah ketika pertama kali menguasai Madinah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah pertama kali? Mendamaikan berbagai perbedaan di Madinah untuk kemudian dijadikan satu bejana bersama. Ketika Rasulullah masuk ke Madinah, yang pertama kali dilakukan adalah mendamaikan suku Aus dan suku Khazraj yang sudah bermusuhan ratusan tahun. Sejak dari Yaman. Dari Yaman dua suku ini sudah berperang. Lalu kemudian pindah ke Madinah, tetap berperang satu sama lain. Lalu kemudian oleh Nabi didamaikan. Yang kedua adalah mendamaikan orang-orang Kristen dan orang Yahudi yang sebelumnya selalu berkelahi untuk menjadi pemungut pajak atas nama kerajaan Persia. Didamaikan oleh Nabi. Lalu kemudian yang didamaikan oleh Nabi adalah para penduduk pribumi dan pendatang yang kemudian kita kenal dengan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Nah, ini didamaikan semua oleh Nabi, diikat dalam satu kesepakatan bersama yang bernama Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah inilah kemudian yang mengikat semua manusia di Madinah, dan kemudian Nabi mengatakan kita semua harus menghargai harkat dan martabat semua orang di Madinah tanpa melihat latar belakangnya. Nah, Nabi kemudian menggunakan konsep Piagam Madinah ini untuk apa? Untuk menghargai semua manusia, karena semua manusia apapun agamanya, apapun sukunya memiliki harga diri yang sama. Jadi kita tidak boleh gelisah oleh perbedaan, Bapak Ibu sekalian. Nah,
Piagam Madinah inilah kemudian yang ditulis oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah dengan konsep Al-Asobiyah. Konsep Al-Asobiyah ini adalah kesepakatan bersama, kata Ibnu Khaldun. Kalau satu negara ini tidak bersepakat untuk membuat keputusan bersama, kesepakatan bersama, maka negara itu tidak akan pernah berdiri. Hidupnya akan penuh dengan peperangan. Zaman itu abad ke-13, Ibnu Khaldun sudah mencontohkan Sudan, Pak. Dan Sudan sampai hari ini masih berperang. Karena kata Ibnu Khaldun, lihatlah negara Maghrib itu. Negara Maghrib pada abad ke-13 itu adalah Sudan, Maroko, Mali, dan Tunis. Dan sampai hari ini pergolakan itu masih terjadi di sana. Kata Ibnu Khaldun apa? Karena isinya orang Khawarij semua. Yang satu pengen begini, yang satu ingin ke kiri, yang satu ingin ke kanan, yang satu ingin ke selatan. Hingga akhirnya sampai hari ini. Sudan hari ini, Pak, perang-perangan sudah hampir 1000 yang mati. Sesama Islam, coba bayangin. Di Somalia sesama orang Islam, Nigeria sesama orang Islam, Mali sesama orang Islam. Nah, semua yang merusak dari berbagai harmoni di dalam kehidupan beragama ini apa? Artinya apa? Politik, Pak. Gara-gara politiklah kemudian umat Islam terpecah belah, orang Kristen terpecah belah, orang Hindu terpecah belah, orang Buddha terpecah belah karena ambisi-ambisi politik. Coba saya sedikit bercerita tentang tarikh yang ditulis dalam Tarikhul Khulafa Imam Suyuti dan Tarikh At-Tabari. Rasulullah wafat, jenazahnya belum dimakamkan. Sa'ad bin Ubadah dan Sayyidina Umar sudah mau berkelahi. Gara-gara apa? Gara-gara ingin menjadi penggantinya Kanjeng Nabi. Kata Sayyidina Umar, saya orang Quraisy, sama dengan sukunya Nabi. Tapi kata Sa'ad bin Ubadah, nggak bisa, saya orang pribumi. Saya harus menjadi penggantinya Nabi, gantian dong, kurang lebih seperti itu. Sehingga akhirnya dua orang ini mau berperang. Sehingga akhirnya Sayyidina Abu Bakar yang sedang merawat jenazahnya Kanjeng Nabi ini dipanggil. Abu Bakar, kamu harus datang. Itu Sa'ad dan Umar sudah menghunus pedang. Lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar dipanggil mendamaikan kedua orang ini. Lalu kemudian para sahabat beraklamasi untuk menunjuk Sayyidina Abu Bakar menjadi penggantinya Nabi. Karena meskipun Nabi tidak menunjuk penggantinya, tapi Sayyidina Abu Bakar pernah diminta oleh Kanjeng Nabi untuk menjadi imam masjid ketika Nabi sedang sakit. Ini kemudian yang menjadi rujukan dan kemudian para sahabat menunjuk Sayyidina Abu Bakar. Tapi apakah dua orang ini akur? Belum juga, Pak. Sa'ad bin Ubadah tidak mau berbaiat kepada kepemimpinan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, karena menganggap dia lebih berhak. Sehingga akhirnya Sa'ad bin Ubadah pergi ke Suriah, mengasingkan diri. Karena tidak mau mengakui kepemimpinan Abu Bakar. Nanti 3 bulan kemudian Sa'ad bin Ubadah wafat karena dipanah oleh 2 panah beracun yang menancap satu di dadanya, satu di dahinya. Ketika sedang buang air kecil. Kitab sejarah mengatakan seperti itu. Artinya apa? Ini adalah pertikaian pertama kali sepanjang sejarah setelah Rasulullah wafat. Karena persoalan apa? Persoalan politik. Setelah itu Sayyidina Abu Bakar menurut Tarikhul Khulafa Imam Suyuti wafat diracun. Ini menurut Tarikhul Khulafanya Imam Suyuti. Tapi Tarikh At-Tabari tidak menerangkan itu. Setelah itu Sayyidina Umar dibunuh oleh budak dari Majusi. Setelah itu Sayyidina Utsman ibnu Affan dibunuh oleh sesama orang Islam. Setelah itu Sayyidina Ali dibunuh oleh sesama orang Islam. Namanya Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Hafidz Quran 30 juz. Membunuh Sayyidina Ali setelah sebelumnya dikafirkan. Setelah itu Sayyidina Hasan wafat diracun. Setelah itu Sayyidina Husain dibantai di padang Karbala. Setelah itu Khalifah Khalifah kelima dari Bani Umayyah wafat juga diracun. Setelah itu peracunan dan pembunuhan sesama orang Islam terjadi karena persoalan apa? Karena persoalan politik. Perang sesama orang Islam, Bapak Ibu sekalian, itu juga terjadi. Perang Jamal, perang Siffin, perang Qurrah, perang Nahrawan, perang Zab. Ini semua terjadi memakan 140.000 sesama orang Islam saling bantai. Gara-gara apa? Gara-gara politik. Makanya kemudian NU memutuskan kita harus melepaskan diri dari pragmatisme,
dan juga politik praktis. Kembali ke Hitoh 1926, kita lepaskan jubah-jubah politik itu karena politik ini berbahaya kalau sampai kemudian disuntikkan kepada kalangan Nahdien. Nah, 1 abad NU kemarin dibuatlah satu fikih peradaban yang luar biasa, mengumpulkan para ulama ahlu sunnah wal jamaah dari Libanon, dari Mesir, dari Suriah. Dalam 1 abad NU kemarin diputuskan bahwa umat Islam, wabil khusus kalangan Nahdien, harus menolak cita-cita khilafah. Nah, mengapa kita harus menolak cita-cita khilafah ini? Karena cita-cita khilafah inilah Pak yang meracuni berbagai gerakan-gerakan kekerasan yang mengatasnamakan Islam. Al-Qaeda, ISIS, Boko Haram, Al-Shabaab, Hasan Turabi, Laskar At-Taibah, Jabhatun Nusrah, Liwa'ut Tauhid, Gerakan Thailand Selatan, Abu Sayyaf di Filipina, JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin, Al-Zaitun, semua punya cita-cita politik. Ini yang kemudian menjadi kerikil dalam sepatu kehidupan kita. Nah, orang-orang Nahdien hari ini sebagai kekuatan terbesar dari seluruh ormas Islam di Indonesia tidak luput dari berbagai penggerusan terhadap keyakinan-keyakinan khilafah ini. Kita sedikit demi sedikit dirayu untuk kembali kepada khilafah. Kenapa? Kita diajak untuk kembali ke khilafah. Ini bikinan barat Pak, supaya orang Islam mundur jauh ke belakang. Mereka pinter Pak, orang barat ini ingin menguasai masa depan dengan memundurkan kita semua ke belakang. Ini tolong dipahami. Kalau kita mau tahu yang membuat Al-Qaeda siapa? Orang barat Pak. Yang membuat ISIS siapa? Orang barat. Dan kemudian gerakan-gerakan khilafah ini disalurkan ke Indonesia, termasuk paham Wahabi Salafi oleh orang barat, dibiayai oleh orang barat, supaya apa? Supaya kita mundur ke belakang ratusan tahun, supaya apa juga? Orang barat menguasai masa depan. Kita dipaksa untuk menggunakan masa lalu sebagai referensi paling ideal. Nah, hari ini kita diracuni, adik-adik kita ini yang masih kuliah, yang masih SMA, berusaha ditarik ke khilafah karena ini memang propagandanya barat. Apakah kita harus menyalahkan orang barat? Mereka memainkan kepentingannya Pak. Kalau mau menyalahkan, salahkan diri kita sendiri yang terlalu mudah dibodoh-bodohi. Oleh karena itu NU pada 1 abad kemarin menyatakan kita harus menolak dan kita tidak boleh terjebak di dalam berbagai operasi-operasi propaganda ini. JI, Jamaah Islamiyah Pak, yang sering ditangkap oleh Densus itu, punya cita-cita daulah khilafah. Hizbut Tahrir, daulah khilafah. Ikhwanul Muslimin, daulah khilafah. Mereka nyamar-nyamar Pak. Ustadznya disebar di tengah kita, seolah-olah mereka Nahdien. Tapi pada akhirnya kita digiring untuk tetap menjayakan khilafah. Saya tidak anti khilafah Pak. Khilafah ini bagian dari sejarah Islam. Tapi jangan jadikan khilafah ini sebagai cita-cita. Kalau tidak, kita akan terus mundur ke abad pertengahan. Sementara masa depan sudah dikuasai oleh orang-orang barat. Meskipun saya bekerja di Mabes Polri, saya tidak akan tabu untuk mengatakan ini supaya apa? Supaya kita betul-betul cerdas menjadi orang Islam. Karena kita semua tahu, ini semua fabrikasi semua. Kantor pusatnya Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin itu di London Pak, di Inggris. Dananya juga datang dari Eropa kok. Ini yang harus dipahami. Mereka kemudian menyuarakan demokrasi haram, anti demokrasi, tapi mereka dibina oleh kekuatan-kekuatan demokrasi di barat. Untuk apa sasarannya? Orang Islam Pak. Dan kalau mau bicara Islam di Indonesia, orang-orang NU lah yang paling akan digerus oleh mereka. Belum kekuatan Wahabi, belum Ikhwanul Muslimin yang pura-pura menjadi NU, belum juga orang-orang dari Hizbut Tahrir yang berusaha meracuni adik-adik kita ini supaya kembali ke khilafah. Ini semua propaganda barat yang harus kita lawan. Kalau kita ingin memajukan Islam, majukan lewat ilmu pengetahuan. Adik-adik sekalian, ini generasi muda yang masih kuliah,
yang masih nyantri, yang masih sekolah, tolong dipahami. Kalau kalian ingin memajukan Islam, majukan lewat ilmu pengetahuan, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Kita pernah berjaya lewat ilmu pengetahuan, sejaya-jayanya. Ilmu kedokteran yang dipakai oleh berbagai dokter di seluruh dunia hari ini diawali dari pemikirannya Ibnu Sina tentang anatomi tubuh manusia. Tentang teori-teori kimia, teori oksidasi, teori fermentasi. Ini diketemukan oleh salah seorang pemikir Islam namanya Jabir Ibnu Hayyan. Yang dipakai sampai hari ini. Semua pemikirannya orang Islam. Lensa kamera yang hari ini kita pakai di handphone kita. Kita tahunya diciptakan oleh orang Jerman, padahal ditulis pertama kali oleh pemikir Islam tanpa nama. Yang disebut berbagai konsep itu dalam sebuah kitab namanya Al-Haya. Karena di Islam, di Arab tidak dihargai kitab ini karena tidak ada pengarangnya. Kemudian digotong ke Eropa sehingga orang Eropa yang kemudian membuat lensa pertama kali berdasarkan Al-Haya. Klasifikasi ordo tumbuh-tumbuhan dalam ilmu biologi, ini beracun, ini tidak, ini umbi-umbian, ini adalah pohon berbuah. Ditulis pertama kali oleh Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari dalam satu kitab namanya An-Nabat. Kata nabati itu diambil dari judul kitabnya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari yang disebut dengan nabati. Lalu kemudian angka 0 dalam matematika. Yang menciptakan siapa? Al-Khawarizmi. Kalau kita hari ini tidak mengenal angka 0 yang diciptakan oleh Al-Khawarizmi, kita semua hanya mengenal angka 1 sampai 9. Tidak mengenal ribuan, ratusan dan puluhan. Ini yang menciptakan orang Islam, Pak. Dan kita kemudian berjaya sejaya-jayanya. Yang menciptakan jaga jarak dalam pandemi kemarin. Itu adalah hasil rumusan dua ilmuwan besar pada zamannya. Satu seorang pendeta Kristen namanya Al-Ibri. Yang kemudian merumuskan bersama ahli kesehatan Islam pada abad ke-12 namanya Imam An-Nawawi. Ditulis dalam sebuah buku keilmuan yang disebut dengan Akhbari Moghulan. Ini Islam, Pak. Ketika orang Islam itu betul-betul mengenal ilmu pengetahuan, kita tidak gelisah oleh berbagai perbedaan. Orang Cina, orang Eropa, orang Asia Tengah datang semua ke Baghdad untuk merumuskan ilmu pengetahuan. Sehingga kita pernah melahirkan Al-Birri, Al-Biruni, Imam Ghazali, Ibnu Rushd, Tabrizi, Rumi. Itu semua yang kita lahirkan. Ilmu-ilmu Islam kemudian berkembang di Eropa dan menjadi kontributor utama dalam peradaban manusia. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya bercerita ini apa? Mari kalau kita ingin mengembalikan kejayaan Islam, kembali kita kepada ilmu pengetahuan, bukan politik. Kita gagal, Pak, dalam politik. Gagal kita dalam politik. Umat Islam pernah menguasai Eropa 600 tahun. Setelah ditumbangkan oleh kerajaan Kristen, apa yang terjadi? Seluruh orang Eropa yang beragama Islam dibaptis paksa menjadi Kristen, Pak. Pada akhirnya apa? Kalau agama itu dibawakan dengan kekuatan politik, maka nanti keimanan pun akan ikut kepada penakluk-penakluk berikutnya. Armenia pernah diislamkan oleh Kekaisaran Ottoman. Setelah Kekaisaran Ottoman tumbang di Armenia, mereka berubah menjadi Kristen lagi, Pak. Keimanan itu pada akhirnya mengikuti penakluk-penakluk berikutnya. Nah, hari ini Nahdien yang sedang berkuasa, tanda kutip, tidak di Indonesia. Jangan sampai kemudian kita ditaklukkan oleh penakluk berikutnya, lalu kita kemudian diwahabikan semua. Dan kita berperang satu sama lain. Sama seperti yang terjadi di Somalia, di Nigeria, atau di Suriah misalnya. Dan juga di Sudan. Persoalannya adalah ketika kita membawa ranah-ranah agama kepada kebencian, Pak, pada akhirnya kita akan mengenal peperangan. Gak jauh dari situ. Kita hanya boleh berperang ketika negara kita diserang. Sama seperti konsepnya Nabi ketika melakukan peperangan-peperangan. Nabi tidak pernah memerangi rakyatnya sendiri. Nabi hanya memerangi para agresor, para penyerbu dari kafir Quraisy. Apakah kemudian Nabi menganggap ini perang agama? Tidak. Perang Uhud itu salah satu korbannya adalah Mukhairik, orang Yahudi. Ini saya sering ceritakan di YouTube nih. Mohon maaf para alim, para ulama.
Korban perang Uhud itu bukan hanya orang Islam. Diterangkan dalam Tarikh At-Tabari, salah satu korbannya adalah Mukhairik, orang Yahudi. Perang Uhud itu terjadi hari Sabtu. Pada hari Sabtu orang Yahudi itu tidak boleh keluar rumah. Sehingga kemudian ketika Mukhairik pamitan kepada istrinya, ingin berperang bersama Nabi di Uhud, istrinya mengingatkan, Mukhairik, ini kan hari Sabat, kamu nggak boleh keluar rumah. Tidak, saya harus berperang bersama Nabi. Karena kepemimpinan Nabi lah yang membuat kita hidup nyaman di Madinah, kata Mukhairik. Ambilkan secari kertas, kata Mukhairik kepada istrinya. Lalu kemudian diambilkan secari kertas, Mukhairik membuat surat wasiat, kalau saya mati dalam perang Uhud, 3 kebun kurma saya akan saya hibahkan kepada Nabi Muhammad. Berangkat berperang, gugur Pak. Di perang Uhud gugur. Para sahabat bingung, Rasulullah, ini mau dimakamkan seperti apa? Dia seorang syuhada, tapi dia bukan orang Islam. Lalu apa kata Rasulullah? Kamu nggak usah bingung, serahkan dia kepada keluarganya, biarlah keluarganya memakamkan dia sesuai dengan keyakinannya. Urusan nanti Mukhairik ini masuk surga atau masuk neraka, biarlah Allah yang akan memutuskan. Lalu kemudian direkam satu hadis sahih yang direkam oleh Imam Bukhari yang mengatakan bahwa Mukhairik adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Dawuhnya Nabi inilah kemudian yang dicatat dalam berbagai kitab-kitab hadis. Nah, artinya apa? Perang yang dilakukan Nabi ini bukan perang agama, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah perang membela tanah air. Makanya Nabi melibatkan juga orang yang beragama lain. Dalil membela tanah air itu, inilah dalilnya. Kalau kemudian ada seorang ustadz dari Hizbut Tahrir mengatakan membela negara tidak ada dalilnya dalam Islam, ini sampaikan cerita ini. Ini adalah perang membela tanah air. Ini dalilnya. Kalau ini perang agama, Nabi tidak akan melibatkan orang Kristen dan orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin saya sampaikan ini adalah pada intinya berbanggalah kita menjadi orang-orang Nahdliyin hari ini, karena Nahdlatul Ulama ini adalah menjadi penentu dari berbagai kekuatan-kekuatan kita untuk tetap berlindung di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak boleh lagi termakan oleh berbagai isu-isu dan propaganda yang dikeluarkan oleh pihak manapun yang meminta kita untuk melawan negara. Tidak boleh. Ulama-ulama NU tidak pernah mengajarkan kita untuk melawan negaranya sendiri, untuk mengkhianati negaranya sendiri. Makanya tadi Bapak Ibu sekalian kan menyanyikan Yalal Waton. Nah, itu adalah bagian dari anjuran para ulama kepada kita untuk jangan sekali-sekali mengkhianati negaranya sendiri. Makanya saya katakan bahwa jangan juga mengkhianati NU. Jangan pernah mengkhianati NU. Kalau orang-orang yang mengkhianati NU dan memecah belah NU, itu sama artinya dengan mengkhianati negara. Tepuk tangan untuk NU. Saya tidak fanatik berlebihan terhadap NU, Pak. Saya hanya berbicara rasionalitas dan berbicara secara empiris. Kalau NU ini tumbang, Pak, Pancasila nggak ada apa-apanya. Apa yang ingin saya katakan adalah Bapak Ibu sekalian, mari kita tetap berpegang teguh kepada para ulama NU yang selalu mengajarkan kita tentang kedamaian dan cinta terhadap negara. Nah, pertanyaan terakhir dan juga bagian terakhir. Apakah boleh kemudian kita ini semua bergerak dalam bidang politik? Harus, Pak. Orang-orang Nahdliyin di Wonodadi, kalau yang mampu dan merasa punya biaya, kasarnya, harus berpolitik, Pak. Kata siapa ini? Kata Imam Ghazali dalam Ihya. Bahwa orang-orang Islam ini harus terjun ke dalam politik supaya produk politik ini tidak keluar dari konstitusi syariah. Harus, Pak. Tapi apa syaratnya? Jangan gunakan agama sebagai kendaraan-kendaraan politik. Jangan politisasi agama. Jangan, Pak. Kesian agamanya.
Apa kata Ibnu Rus? Kalau kamu menggunakan agama sebagai kendaraan-kendaraan politik, ketika berkuasa, kejahatanmu pun akan dibenarkan dengan agama. Nah ini yang harus kita lawan adalah politisasi agama. Politik agama nggak salah Pak. Politik identitas nggak salah. Orang Wonodadi kalau mau jadi caleg di DPRD di Kabupaten Blitar harus mewakili kepentingan Wonodadi Pak. Kalau dia nggak mewakili kepentingan konstituennya, jangan pilih lagi. Nah, inilah politik identitas. Kita tidak bisa Pak menghindar dari itu. Saya orang Madura, kalau saya nyalek, ya saya harus mewakili kepentingan-kepentingan orang Madura. Saya orang Islam, kalau saya berpolitik, saya harus mewakili kepentingan-kepentingan umat Islam. Ini politik agama. Yang satu lagi politik identitas. Nggak salah Pak. Yang salah itu ketika agama dipolitisasi dan identitas juga dipolitisasi. Ini yang nggak boleh. Kalau kamu nggak milih saya, kamu bukan orang Islam. Ini politisasi agama. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Tahun 2014 sampai 2019 kekentalan politisasi agama ini membangun permusuhan hingga hari ini. Cebong kampret lah, Kadrun Bazar RP lah. Ini produknya. Bahkan Pak, 2014 sampai 2019 suami istri bercerai gara-gara pilihan politiknya berbeda. Banyak Pak. Tercatat 1.372 orang. Alasannya ditanya, kenapa kamu mau cerai? Dia pilih Prabowo, suami saya pilih Jokowi. Artinya apa? Jangankan persoalan keimanan dan tafsir agama, suami istri pun bisa cerai gara-gara politisasi agama. Dan kemudian apa yang terjadi? Bahkan Sayyidina Ali pun sepupunya Kanjeng Nabi, menantunya Kanjeng Nabi, kata Nabi ini dia adalah pintu ilmu dan sebagainya, dikafirkan oleh Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi lalu dibantai di Masjid Jami di Kufah di Irak. Gara-gara apa? Gara-gara politik Pak. Sayyidina Ali dikafirkan karena menurut dia telah melenceng dari Islam. Karena apa? Karena kepemimpinannya. Karena dia menerima tawaran damai dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Kalau sudah politik dibawa kepada ranah keimanan, yang terjadi adalah perang Pak. Sesama Islam pun bisa saling mengkafirkan, apalagi yang berbeda agama. Dan ini terjadi di tengah kita. Saya kalau menyuarakan anti politisasi agama bukan berarti saya mendukung 1-2 calon, enggak. Tapi jangan dukung siapapun yang mempolitisasi agama. Jangan Pak, kasihan agama kita, kasihan umat beragama kita. Gak boleh kita berpecah belah karena persoalan politik. Silahkan pilih pilihan politik sesuai nuraninya, tapi tolong satu hal, jangan pilih orang yang mempolitisasi agama. Jangan. Ini yang harus kita jaga, supaya kita tidak terpecah belah gara-gara persoalan remeh-temeh politik Pak. Satu hal lagi, tolong Bapak Kiai, mohon maaf, para alim, para ulama, Bapak Ibu sekalian, jangan juga jadikan masjid sebagai kampanye politik. Jangan. Ada partai baru Pak mengatakan mari kita jadikan masjid sebagai jihad politik. Masya Allah, jangan. Nanti ini akan saya jelaskan mengapa jangan. Pada zaman Bani Muawiyah, Bani Umayyah, 60 tahun masjid menjadi tempatnya caci maki gara-gara politik. 60 tahun. Ketika khotib melakukan khutbah pada Jumatan, dia mencaci maki Sayyidina Ali. Di masjid yang pro kepada Sayyidina Ali, mencaci maki Muawiyah. Selama 60 tahun masjid hanya diisi khutbahnya dengan caci maki kepada pihak yang berbeda karena persoalan orientasi politik. Hingga akhirnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz memutuskan ini harus dihentikan. Lalu kemudian dibuat aturan khotib di bagian akhir ketika melakukan khutbah Jumat, baca surat An-Nahl ayat 90. Insya Allah di masjid sini membaca itu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Ini dirumuskan pertama kali oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk menghentikan kampanye-kampanye politik di masjid. Karena kejadiannya adalah setelah mencaci maki di masjid, keluar dari masjid mereka saling bantai Pak. Gara-gara berbeda politik padahal sesama Islam. Jadi kalau ada partai yang mengatakan masjid tempat jihad politik,
Ini harus kita lawan. Ini bertolak belakang dengan konsepnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ada yang mengatakan, kan Rasulullah berpolitik di masjid. Beda, Pak. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk berpolitik di masjid sama seperti yang dilakukan oleh para ulama NU ketika melawan penjajah. Rasulullah juga berpolitik di masjid, merumuskan strategi perang di masjid untuk melawan musuh bersama. Musuh bersamanya siapa? Kafir Quraisy. Musuh kamu dan musuh saya, mari kita lawan. Hari ini kan berbeda, Pak. Musuh saya meminta kepada kalian untuk kita lawan. Jadi kita semua diminta untuk melawan musuhnya dia saja. Parpol lain yang bermusuhan dengan saya, mari kita lawan semua. Nah itu hari ini. Zaman Rasulullah tidak. Mari kita semua, musuh kita yang bernama kafir Quraisy, musuh kalian dan musuh saya, kita perangi bersama. Musuh bersama, Pak. Bukan musuh saya. Hari ini kan enggak. Politik-politik ini kan berkampanye di masjid untuk meminta supaya melawan musuhnya dia saja. Kita semua diracuni untuk saling berperang untuk kepentingan dia saja. Untuk kekuasaan dia saja. Ini bedanya. Dan ulama-ulama NU serta Muhammadiyah pada zaman dulu juga menggunakan glorifikasi di masjid untuk melawan penjajah Belanda. Karena penjajah Belanda itu adalah musuhnya NU, musuhnya Muhammadiyah, musuhnya Indonesia, dan musuhnya kita semua untuk kita hentikan dan kita usir dari bangsa ini. Sama, Pak, dengan konsepnya Rasulullah. Kan hari ini kan enggak. Pakai baju parpol, lambangnya di sini bintang. Dengan bahasa Arab yang fasih. Habis itu kita semua diminta untuk coblos dia. Nah ini kan sama artinya dengan kita diminta untuk melawan musuhnya dia sendiri. Padahal musuhnya dia belum tentu musuhnya kita. Nah ini bedanya, Pak. Bapak Ibu sekalian, pada bagian yang paling terakhir, saya minta kepada Bapak Ibu sekalian, apabila punya anak perempuan, dorong menjadi ahli fikih perempuan. Di Islam ini kekeringan ahli-ahli fikih perempuan, Bapak Ibu sekalian. Saya punya anak perempuan, tapi saya gagal juga mendorong anak saya menjadi ahli fikih perempuan. Dia malah menjadi ahli komunikasi politik. Saya juga gagal. Artinya apa? Barangkali ada dari kalangan Nahdien bisa mencetak putra-putrinya menjadi ahli fikih perempuan. Ini harus, Pak. Karena apa? Setiap fikih perempuan selalu dihasilkan oleh kaum laki-laki. Perempuan ini hanya nerima gelondongan, sehingga ketika perempuan diatur begini, diatur begitu oleh kaum laki-laki, akhirnya hanya menerima saja. Kasarnya, ya kadang-kadang dibodoh-bodohin lah sama kaum laki-laki. Kalau kamu tidak setuju dengan saya untuk kawin lagi, kamu akan masuk neraka. Nerima aja itu perempuan. Nah, dari kalangan perempuan ini ada ahli fikih yang paling top di dunia, namanya Profesor Dr. Azizatul Hibri. Nah, dia meminta jangan biarkan saya sendirian, kata Profesor Azizah. Dia ini hafidzah Quran 30 juz. Saya selalu berperang dengan fikih-fikih yang dihasilkan hanya oleh kaum laki-laki. Sehingga apa? Akhirnya apa? Yang menjadi murtad dan menjadi ateis rata-rata dari kalangan perempuan. Di dalam dunia terorisme pun, Bu, ya, Bapak, Ibu-ibu sekalian, kalau ada teroris yang menjadi pelaku bom bunuh diri, ini biasanya istrinya jauh lebih radikal dari suaminya. Ini tolong dipahami. Karena apa? Karena perempuan selalu ditakut-takuti dengan hukum yang ketat. Sehingga perempuan rata-rata itu tidak berani untuk melakukan pemberontakan atas ekspresi-ekspresinya. Nah ini, ibu-ibu sekalian harus berani bersuara. Tapi berani bersuara kalau punya rujukan fikih yang juga harus diwakili dari kalangan perempuan. Kalau yang mewakili ibu-ibu nanti dari kalangan ahli fikih laki-laki dikibulin lagi nanti. Ya, kalau punya anak perempuan dorong untuk mondok nyantri di pelosok atau di pondok pesantren di sekitaran sini untuk mendalami fikih yang khusus mendalami fikih perempuan. Supaya perempuan juga punya hak suara secara fikih. Karena kalau kita ingat pidatonya Rasulullah yang terakhir sebelum wafat ketika haji wada itu,
adalah tentang pemberdayaan perempuan. Pidatonya Rasulullah itu adalah tentang pemberdayaan perempuan. Perempuan yang harus dihargai, perempuan yang harus diperjuangkan. Ini pidatonya Rasulullah yang terakhir sebelum wafat. Jadi ibu-ibu sekalian, mari kita dorong anak-anak kita untuk menjadi ahli fikih perempuan. Bapak-bapaknya juga kalau perlu pondokkan khusus mendalami soal fikih perempuan. Di sini masih betul-betul tidak ada yang betul-betul mendalami soal fikih. Ketika mondok dia bagus fikihnya, tapi ketika dia itu nikah tetap juga akhirnya tunduk kepada suaminya. Bukan berarti kita harus melawan kepada suami, tidak. Tapi kita tetap tidak keluar dari koridor-koridor maqasidus syariah. Karena tidak ada di dalam ajaran Islam ini yang menempatkan perempuan sebagai warga kelas 2. Tidak ada. Mengapa saya katakan demikian? Menjadi laki-laki atau perempuan bukan kehendak kita. Ini adalah kehendak Allah. Kita dilahirkan menjadi laki-laki atau perempuan. Makanya kemudian menjadi laki-laki atau perempuan, kita semua punya hak yang sama di hadapan Allah. Punya hak perlindungan yang sama di hadapan Allah. Dan kita punya hak jalur yang sama untuk menyembah Allah. Makanya kemudian jangan sampai ibu-ibu merasa minder seolah-olah ibu-ibu dianaktirikan di dalam Islam. Tidak. Islam memberikan kesepakatan hak dan kewajiban yang sama. Kalau ibu-ibu kemudian harus menutup aurat jauh lebih rapi dari laki-laki, ya ibu-ibu harus sadar bahwa setiap jengkal dari aurat yang ibu-ibu harus tutupi ini adalah bagian dari memantik hawa nafsu bagi orang lain. Nah, itu harus disadari juga, karena bagaimanapun secara fitrah kita juga punya naluri yang berbeda. Itu yang harus disadari. Tapi untuk dalam berketuhanan, dalam berislam, tidak ada kelas 1, kelas 2. Perempuan atau laki-laki, ini semua setara di dalam Islam. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hanya itu yang bisa ingin sampaikan. Mari kita berpegang teguh dalam tali ukhuwah Islamiyah dan juga berbagai giroh-giroh kita untuk membangun rekat-rekat intimasi sosial di dalam Nahdlatul Ulama harus kita jaga. Jangan sampai Nahdlatul Ulama ini tergerus, kemudian tumbang secara perlahan hingga akhirnya negara ini betul-betul dikuasai oleh orang yang tidak bisa menjamin kenyamanan kita dalam berkemanusiaan maupun dalam berkeimanan. Yang paling terakhir, saya ingin menceritakan sedikit tentang kitabnya Habib Ali Al-Jufri. Judulnya Al-Insaniyah Qabla Tadayyun. Kenali dulu kemanusiaan sebelum mengenal keimanan. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Kita semua ini mengenal keimanan karena kita memilih tempat kelahiran. Yang semuanya kelahiran kita itu betul-betul kehendak Allah. Kalau saya lahir di Bali Pak, kemungkinan besar saya agamanya Hindu. Kalau oleh Allah Bapak Ibu sekalian ditakdirkan untuk lahir di Meksiko, kemungkinan agamanya Katolik. Lahir dari orang tua Katolik, hidup di lingkungan Katolik, jauh mata memandang rumah ibadah Katolik, sekolah-sekolah Katolik, satu negara isinya orang Katolik semua, maka kita dipastikan beragama Katolik. Ini kita tidak berbicara hidayah Pak. Hidayah itu betul-betul diskresinya Allah. Nah, karena saya lahir di Madura, orang tua saya beragama Islam, kakek buyut saya beragama Islam, maka jadilah saya Islam. Makanya kemudian konsep kemanusiaan itu harus kita pegang teguh. Seperti yang diutarakan oleh Habib Ali Al-Jufri dalam Al-Insaniyah Qabla Tadayyun. Kalau kalian mengenal kemanusiaan lebih dulu, maka kalian akan legowo dan rendah hati dalam beragama. Karena takdir keimanan kita ini ditentukan oleh takdir kelahiran kita. Kalau kita mengenal agama lebih dulu lalu lalai mengenal kemanusiaan, kita akan menjadi manusia sombong, menjadi manusia penghakim, dan kemudian kita mengkafir-kafirkan orang yang berbeda sehingga kita menjadi Tuhan-Tuhan kerdil di muka bumi. Ini kata Habib Ali Al-Jufri. Artinya apa? Apapun agama kita, apapun suku kita, semua diciptakan oleh Tuhan yang sama. Semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, memiliki harga diri yang sama. Inilah garis besar DNA-nya Nahdlatul Ulama
dalam beragama. Kita harus membedakan antara agama dan budaya. Kita tidak meyakini bahwa agama Islam ini adalah komponen dari Allah untuk mengarahkan kita semua. Kita tetap mengimani keimanan Islam, tapi jangan juga lupa kepada baju batik ataupun sarung. Yang penting nutup aurat. Kita tidak harus memaksakan diri untuk memakai gamis. Tidak harus, Pak. Tetaplah kita berpeci hitam, imannya Islam, naik haji ke Mekah, kita ziarah ke makam Rasulullah juga di Madinah. Tetap, Pak, keimanan Islam yang sifatnya prinsip atau thawabit kita jaga. Yang kita harus rumuskan dan kita musyawarahkan adalah hal-hal yang bersifat mutaghayyirat. Nah, ini yang penting, Pak. Kita jangan pernah gelisah oleh berbagai perbedaan. Kita tetap memegang teguh berbagai sanad keilmuan dari para ulama, Nahdlatul Ulama. Saya gembira sekali tadi. Saya nangis, Pak Kiai, BMT ini. Kalau Mbah Hashim mungkin masih hidup hari ini, betapa bangganya beliau. Ini yang membuat kita hari ini betul-betul Nahdlatul Ulama harus menjadi manusia-manusia yang cerdas. Kita tidak boleh lagi menjadi korban-korban pembodohan berbagai ambisi politik atau ambisi-ambisi orang lain, wabil khusus propaganda barat. Jangan. Kita tetap bertahan dalam tali silaturahmi Nahdlatul Ulama. Kita tegakkan Nahdlatul Ulama. Saya kalau mau bercerita tentang Nahdlatul Ulama, Bapak Ibu sekalian, saya ini kerjanya adalah belusukan ke berbagai daerah. Saya menemui orang-orang Nahdien di berbagai pulau di Indonesia, termasuk kemarin saya baru pulang dari Labuan Bajo. MWCNU-nya itu anggotanya, Pak, cuma 22 orang, Pak. Karena Islamnya minoritas di sana. Dan 22 orang itu mereka bertahan dengan gigihnya untuk memperjuangkan NU. Mereka pakai jaket, mereka pakai peci dengan NU yang dibeli dari Jawa. Saya betul-betul nangis, Pak. Ini saya pun masih mau nangis. Perjuangan teman-teman Nahdien di tempat-tempat terpencil seperti itu betul-betul harus kita hargai. Betapa cintanya mereka kepada keilmuan dan para ulama Nahdlatul Ulama. Sementara ulama-ulama yang kadang-kadang ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang terpengaruh oleh berbagai mimpi-mimpi politik di negara kita lupa kepada saudara-saudara kita kalangan Nahdien yang ada di pelosok, bagaimana perjuangan mereka. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya kemarin menemui mereka itu bahkan sound system aja nggak ada. Betul, bahkan hanya air putih yang ada yang disuguhkan kepada kami. Mereka hidup betul-betul di bawah garis kemakmuran di NTT itu, tapi mereka tetap giroh Nahdlatul Ulamanya luar biasa. Mereka orang lokal, Pak, bukan pendatang. Ini yang membuat saya terharu tadi ketika ada BMT dan sebagainya. Ini adalah tugas kita semua. Mari cerdaskan generasi-generasi Nahdien ini supaya kita tidak selalu menjadi alat bentur politik, mainan politik dan sebagainya. Seperti Al-Zaitun. Al-Zaitun itu banyak bertanya, Pak, ini aliran apa? Menurut saya ini aliran politik. Al-Zaitun ini pernah dipakai oleh Orde Baru untuk mengimbangi berbagai bandul-bandul politik yang terjadi. Makanya yang melindungi mereka ini adalah jenderal-jenderal dan para politisi yang menjadi warisan Orde Baru. Ini yang menjadi penguat mereka. Surat izinnya di Kemenak juga udah mau habis. Kita semua mendesak kepada Kemenak jangan perpanjang. Gak bener ini. Mereka ini pernah tergabung dalam negara Islam Indonesia yang ingin mengkhianati Pancasila, tapi sekarang mereka bertakiyah pura-pura Pancasilais. Kadang-kadang mereka pura-pura NU, kadang-kadang mendadak Muhammadiyah. Mereka bertakiyah semua. Saya juga ikut mendorong kalau negara dan pemerintah ingin membubarkan Al-Zaitun, bubarkan, Pak. Kasus-kasus tanah banyak sudah terbukti. Mereka nyerobot tanah-tanah rakyat untuk dijadikan atas nama pondok pesantren. Nanti akan ada yang bersaksi soal itu, mantan pengurus Al-Zaitun. Nanti lihat di TV dalam 1 minggu ke depan. Bagaimana kemudian ada beberapa ibu-ibu yang melaporkan kiainya karena dia seringkali dilecehkan secara seksual. Ini saya ungkapkan di sini karena direkam. Biar pemerintah tergerak, negara ini harus hadir, Pak. Kalau untuk yang begini-beginian ini, kelompok-kelompok radikal kayak gini, harus ada kehadiran negara. Kita menjaga NU supaya tidak radikal aja sudah setengah mati kok. Nah, ini kemudian yang diperlukan kehadiran negara di situ.
Negara nggak hadir, selesai Pak. Kita menjadi negara autopilot. Kita pilotnya nggak ada, tapi pakai komputer aja. Nah ini yang kemudian saya sayangkan dari negara yang kadang-kadang terlambat hadir. HTI dibubarkan, tapi orang-orangnya dibiarkan leluasa masuk-masuk kemana-mana. Wahabi sudah jelas-jelas menjadi biang terorisme, tapi dibiarkan orangnya itu berceramah di masjid, berceramah di media dan sebagainya. Negara kemana? Saya objektif Pak, meskipun saya bekerja di satu lembaga yang berada di bawah naungan negara, tapi saya juga tidak harus kemudian selalu ikut kepada kemauan negara kalau itu membahayakan buat negara itu sendiri. Saya selalu bersuara soal ini di mana-mana. Mohon maaf kalau tidak ada yang berkenan, tapi saya tidak bisa menyembunyikan isi hati saya. Karena kerjaan saya itu berkeliling kemana-mana, menemui banyak orang, menemui banyak suku, menemui banyak agama, dan menemui kalangan Nahdien dari berbagai lapisan masyarakat. Sampai yang betul-betul mereka itu gajinya Pak sebulan itu cuma 120.000. Sebulan, bagi aja 30 berapa? Coba 40.000. Mereka itu rata-rata ngantongin untuk tabungannya, 80.000-nya buat makan coba. Ini saya temui di berbagai di luar Jawa Pak. Kesian, tapi mereka tetap bangga menjadi Nahdien. Bendera NU berkibar-kibar Pak di rumahnya. Pecinya ini NU udah memerah. Mungkin udah tahunan umurnya. Makanya saya kalau menemui orang-orang Nahdien seperti ini, Masya Allah ini perjuangannya luar biasa. Hanya karena apa? Hanya ingin memegang teguh warisan para ulama NU. Makanya kemudian kalau saya ada Habib, menggunakan oknum Habibnya, mencaci maki ulama NU, dan juga mencaci maki kalangan Nahdien, saya terus terang gak mau cium tangan kepada dia. Meskipun dia Habib. Tapi kalau Habib yang tawadhu, yang mengajarkan kerendahan hatian, mari kita bersama-sama. Kita melebur dalam NU. Tapi kemudian membuta-butakan Gus Dur. Mentang-mentang ulama NU mengajarkan kita untuk takdim kepada habaib, lalu dia menggunakan nama habaibnya untuk justru mencaci maki kita. Ini kacang lupa kulitnya Pak. Ini terutama yang FPI. Sekarang nyerang NU semua. Padahal yang ngajari kita tunduk, patuh, taat, takdim kepada para habaib itu ulama NU. Tapi mereka hari ini ngacak-ngacak NU, menyerang ulama-ulama NU, membuta-butakan Gus Dur dan sebagainya. Apa ini? Politik semua. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya nggak bisa kalau ingin memendam hal-hal seperti ini. Saya harus suarakan supaya kita menjadi manusia cerdas semua. Harus menjaga NKRI, menjaga Pancasila, memegang teguh panji-panji ajaran para ulama, Nahdlatul Ulama. Itu saja. Karena saya punya keyakinan, kalau Nahdlatul Ulama tumbang, Pancasila tumbang. Dan negara ini menjadi negara yang hancur-hancuran. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, gaya saya memang begini. Saya kira itu mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi saya, terutama yang fakir ilmu ini, dan juga menjadi maslahat bagi Bapak Ibu sekalian. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.